Permisi Bu. Silakan masuk. Selamat pagi kakak. Oke baik, langsung perkenalkan diri ya. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya berdomisili di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya lahir di Kuningan 13 November 2001 dan usia saya sekarang menginjak 24 tahun. Dan alhamdulillah saya sudah memiliki pengalaman pekerjaan. 2 tahun yang lalu saya bekerja di PT Multistrada sebagai operator produksi di bagian quality control. Dan setelah dari sana saya bekerja di sebuah coffee and resto di Kabupaten Kuningan di Domo Coffee. Nah, saya di sana bekerja sebagai waiters selama kurang lebih 6 bulan. Oke, kakak Topik. Berarti udah 2 tahun kerja ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengalaman kerja kamu selama menjadi waiters itu apa yang kamu dapatkan? Alhamdulillah selama 6 bulan saya bekerja di Domo Coffee and Resto. Saya memiliki pengalaman dalam memplating sebuah makanan, berikut cara bagaimana mengantarkan makanan yang baik ataupun melayani komplainan customer yang baik dan sopan seperti apa. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu kekurangan dan kelebihan kakak Topik? Baik, mungkin saya dimulai dari kelebihannya Ibu. Untuk kelebihan saya seorang yang disiplin dan saya teliti. Kenapa? Karena saya dibuktikan di PT Multistrada pun saya ditempatkan sebagai quality control yang dimana itu memerlukan ketelitian yang tinggi Ibu. Dan untuk kekurangan saya bisa dibilang orang yang boros itu sedikit boros. Jadi namun untuk menghindari hal seperti itu saya sudah mendapatkan cara mengatasinya dengan memasukkan keuangan saya ke dompet digital Ibu, yang dimana itu sangat bermanfaat bagi saya dalam mengelola keuangan. Oke, baik. Kalau boleh tahu kakak Topik tahu lowongan kerja ini dari mana? Saya mengetahui lowongan kerja di sini dari Instagram Ibu. Kebetulan saya pas sedang sektor di Instagram itu saya mendapatkan di perusahaan Ibu ada loker itu sebagai waitress. Makanya saya mencoba untuk melamar. Oke, baik. Kalau boleh tanya nih ekspektasi gaji kakak Topik di sini mau? Baik, untuk di bagian waiters Ibu yang sudah saya ketahui dan saya cari-cari juga di Google itu merupakan UMR wilayah tersebut Ibu, dan untuk UMR di kabupaten sendiri itu sekitar 2.100.000, dan mungkin untuk saya yang notabene termasuk magang ya Ibu mungkin di sekitar 1.900.000 Ibu untuk di posisi waiters. Kalau semisal di perusahaan kami itu ada lembur atau tekanan pekerjaan, apakah kakak Topik bersedia? Alhamdulillah Ibu, perkara lembur saya juga pernah merasakan di PT Multistrada dan di Domo Coffee and Resto pun saya sering lembur. Jadi untuk perkara lembur ataupun menambah waktu jam kerja saya siap menerimanya. Oke, kalau kenapa kakak Topik itu memilih bidang pekerjaan ini lagi? Karena setelah saya mengalami pengalaman di waiters itu Bu, menurut saya itu sangat mengasihkan dan banyak ilmu yang bisa saya dapat, mulai dari bagaimana cara menghadapi pelanggan sampai saya pernah belajar di Domo Coffee and Resto itu bagaimana cara membuat suatu masakannya, termasuk sushi ataupun ramen. Oke, baik. Terus kenapa nih? Sepanas apa atau mengapa nih kami harus memilih Anda sebagai karyawan kami? Baik, kenapa perusahaan Ibu harus memilih saya? Melihat dari kelebihan saya Ibu yang disiplin dan teliti, dan saya juga pernah memiliki pengalaman sebagai waiters itu Ibu. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan Ibu, di mana itu merupakan kelebihan saya, mungkin kelebihan dari peserta-peserta wawancara yang lain. Oke, baik. Menarik kakak Topik. Mungkin interview wawancara kali ini sudah aja, silakan ditutup. Baik Ibu, mungkin saya tutup ya Ibu. Terima kasih atas wawancaranya. Besar harapan saya untuk diterima di perusahaan Ibu. Untuk informasi selanjutnya bagaimana Ibu nanti? Nanti saya akan kirimkan pesan lewat email kakak Topik. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya. Iya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak. Oke, Mas Ali ya? Ya, betul Pak. Mas Ali, silakan untuk memperkenalkan diri dan ceritakan kepribadian Mas Ali itu seperti apa. Baik, Pak izin untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Hasanuddin. Ya. Saya lahir di Cirebon tanggal 17 Januari 2005. Alamat saya di Desa Cilekrang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Cirebon.
saat ini saya seorang mahasiswa di Universitas Kuningan semester 5. Lalu saya juga aktif di organisasi kampus yaitu Himpunan Manajemen, dan kebetulan posisi saya di hima tersebut yaitu Kepala Departemen Kominfo, di mana Departemen Kominfo itu departemen yang menaungi dan juga bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial di hima tersebut. Untuk kepribadian saya yaitu saya seorang pribadi yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang bisa bekerja secara tim, dan juga bisa berkolaborasi dengan yang lain seperti itu, Pak. Oke, Mas Ali. Kuliah di Universitas Kuningan. Kalau boleh tahu Mas Ali di fakultas apa? Jurusan apa? Kebetulan saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Oke, kuliah di Universitas Kuningan ya, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Manajemen. Memiliki pengalaman di Himpunan Manajemen di Kepala Departemen Kominfo. Kalau boleh tahu Mas Ali, selama menjadi Kepala Departemen Kominfo, Mas Ali pernah mengerjakan apa aja? Baik Pak, jadi selama saya aktif di Departemen Kominfo tersebut, saya telah mengerjakan atau melakukan kegiatan beberapa hal yang memang itu udah tugasnya dari Departemen Kominfo, yaitu salah satunya ada mengelola media sosial, terus melakukan penguploadan pendokumentasian selama kegiatan yang ada di himpunan tersebut. Lalu juga saya pernah membuat desain-desain yang ada di kegiatan tersebut, kayak desain logo kegiatan Unrun, kegiatan manajemen camp, dan juga saya pernah melakukan kolaborasi dengan himpunan lain dalam cakupannya di manajemen tersebut. Oke, Mas Ali, coba ceritakan kekurangan dan kelebihan Mas Ali dan cara mengatasinya seperti apa? Baik Pak, mungkin untuk kelebihan terlebih dahulu Pak. Untuk kelebihan saya, kebetulan saya orang yang disiplin, yang bertanggung jawab, saya juga bisa bekerja secara tim, karena memang di Departemen Kominfo juga saya kan sebagai kepala departemen saya, jadi saya bisa mengelola tim tersebut agar bisa berjalan sesuai aturan tersebut, Pak. Dan juga untuk kekurangannya, saya orang yang mudah lupa tuh, Pak. Lupa atau juga trader. Pernah pengalaman saya di IMA, kadang saya sudah telat untuk upload konten atau fix tersebut. Jadi cara untuk mengatasinya, saya sudah bisa kayak membuat jadwal itu, Pak. Membuat jadwal di HP ataupun membuat catatan di notes atau di HP tersebut, Pak, agar tidak lupa untuk mengupload tersebut. Oke. Mas Ali, kira-kira Mas Ali dengan posisi sebagai digital marketing ataupun desainer grafis ya, Mas Ali biasanya kan kalau di bagian marketing tuh kita ada lemburnya, kan edit video gitu. Gimana untuk lembur ini Mas Ali bisa diterima atau keberatan? Untuk kerja lembur tersebut, Pak. Kan Mas Ali sebagai mahasiswa juga ya, mungkin masih kuliah juga. Nah, meskipun memang terkait editing video tidak harus di kantor atau tidak harus di restoran gitu, bisa dikerjakan di rumah atau di kosannya. Nah itu pasti kan ada waktu luang yang harus Mas Ali korbankan nih, jadi lembur lah seperti itu. Gimana? Alhamdulillah untuk kalau misalkan ada kerja lembur, saya bisa menyambut, Pak, karena memang di IMA juga saya sudah terbiasa kerja lembur. Jadi untuk edit kayak pakai video tersebut, saya memang kebiasaannya lembur. Dan jadi jam kerja malam tuh, Pak. Oke, Mas Ali tahu lowongan ini dari mana Mas Ali? Kebetulan saya tahu lowongan dari perusahaan bapak tersebut. Saya kan nyari-nyari lowongan, dan kebetulan saya menemukan info lowongan tersebut dari sosial media Instagram, Pak. Saya nyari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya, dan kebetulan ada perusahaan bapak yang membuka lowongan tersebut. Jadi saya coba melamar di perusahaan bapak tersebut. Oke, Mas Ali, kenapa Mas Ali bisa tertarik untuk mengisi kekosongan di digital marketing? Baik, Pak, karena memang posisi tersebut cocok bagi saya, karena kebetulan kan bapak membuka lowongan di posisi digital marketing desainer tersebut. Karena menurut saya emang posisi tersebut sangat relevan sama hobi atau yang sudah dilakukan saya selama di IMA dan di Departemen Kominfo tersebut. Karena di Departemen Kominfo saya juga melakukan nge-branding si IMA tersebut, kayak melakukan konten-konten media sosial, sehingga si IMA tersebut naik gitu followersnya. Jadi harapan saya jika masuk ke posisi tersebut, saya bisa me-branding si coffee shop tersebut agar lebih luas lagi gitu, Pak, lebih menarik lagi si coffee shop tersebut untuk si pelanggan-pelanggan biar lebih tertarik di coffee shop tersebut.
Oke. Tadi dikatakan pernah berarti mengambil proyek-proyek seperti bikin pamflet dan lainnya. Kalau boleh tahu Mas Ali, biasanya tools apa aja yang Mas Ali gunakan untuk membuat konten ataupun mengirim videonya itu aplikasinya apa aja? Baik Pak, mungkin aplikasi yang saya sering gunakan untuk mendesain atau membuat konten tersebut, salah satunya untuk mendesain pamflet atau logo atau brosur seperti itu, biasanya menggunakan aplikasi yang umum Canva, tapi saya juga bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere, Adobe ya kayak gitu. Terus untuk membuat konten dan video biasanya nge-codingnya pakai aplikasi CapCut dan juga Figma seperti itu Pak. Oke. Untuk hardware-nya, kalau misal pakai iPhone saja bisa nggak Mas Ali? Jadi nggak usah pakai kamera. Tentu sangat bisa Pak, karena zaman sekarang emang kan rata-rata si pembuat konten media sosial tersebut menggunakan HP ya Pak, nggak cuma kamera, karena emang lebih fleksibel, lebih mudah dibawa, dan juga si kamera tersebut nggak kalah bagus dari kamera, jadi iPhone juga sudah bisa pakai. Aman ya berarti ya kalau punya. Oke Mas Ali. Kira-kira nih Mas Ali bisa mulai kerja kapan Mas Ali? Untuk mulai bekerja di posisi yang dibutuhkan, mungkin secepatnya, atau juga bila Bapak ingin malam ini juga saya bisa bersedia Pak, karena saya juga kebetulan kan ngambilnya yang freelance ya Pak, jadi saya bisa ngambil waktu-waktu yang luang untuk mengerjakan hal yang Bapak. Oke, kebetulan nanti malam minggu mau ada acara di restoran kita. Mungkin Mas Ali nanti bisa mulai bekerja nanti di Sabtu sore, Mas Ali nanti bisa langsung ke restoran Sabtu sore, nanti bisa ambil footage atau apalah, saya kurang paham terkait video seperti itu. Oke, mungkin Mas Ali untuk wawancaranya cukup, silakan langsung. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan waktunya untuk bisa berwawancara. Terima kasih, besar harapan saya untuk bisa bekerja di perusahaan Bapak. Semoga perusahaannya lancar terus ya Pak, dan juga saya bisa bekerja dengan baik di perusahaan Bapak. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan dulu, silakan dulu. Silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ulan Fauzia. Saya berdomisili di Majalengka, Kecamatan Talaga. Saya fresh graduate di SMK Talaga, jurusan Tata Boga. Berarti kamu lulusan sekarang ya? Iya. Masih umur 18 ya? 19? 18. Sebelumnya kamu pernah kerja nggak atau tahu nggak ranah F&B itu seperti apa, kerja di ranah F&B? Oke, baik Pak, saya itu di SMK pernah PKL sebagai waiters di hotel. Oh, pernah jadi waiters di hotel. Kalau boleh tahu hotel di mana? Hotel Pitra Majalengka Pak. Di Majalengka. Jauh dari Majalengka ke sini. Oke. Kebetulan ya di resto kita tuh lagi butuh waiters. Saya mau tanya dulu, coba kira-kira kerjaan waiters itu seperti apa? Jadi kerjaan waiters mudah menurut saya, karena sering bertemu dengan customer, jadi kita tuh harus memberikan pelayanan yang baik, mengantarkan makanan, minuman dengan senyuman yang ramah, atau memberikan kayak butuh apa lagi seperti itu Pak. Oke, kira-kira nih, saya kasih tadi kasus. Kira-kira misal ada customer komplain terkait makanan yang telat datangnya atau lama banget itu datangnya. Kira-kira respon dari Mbak Ulan ini seperti apa? Mungkin untuk kasus tersebut, hal pertama yang saya akan lakukan yaitu menghampiri customer dan menanyakan apa kekurangan kami atau apa kendalanya. Jika customer menjawab keterlambatan pemesanan customer, maka saya akan meminta maaf terlebih dahulu atas keterlambatan tersebut, lalu saya akan konfirmasi ke dapur dan saya akan menanyakan ke dapur sudah dibuatkan atau belum. Jika sedang dibuatkan, nanti saya akan konfirmasi lagi kepada customer bahwa sedang dibuatkan makanan tersebut. Dimohon untuk bersabar seperti itu. Oke. Apakah Mbak Ulan siap bekerja di bawah tekanan? Oke, baik Pak. Sebelum saya melamar pekerjaan, pastinya saya akan memikirkan konsekuensi apa yang akan saya alami atau apa yang saya akan kerjakan selama menjadi waiters. Jadi saya siap untuk di bawah tekanan Pak. Ini untuk jadwal kerja di restoran kami itu full ya, weekly, mingguan itu, jadi dari Senin sampai Minggu full Pak. Nanti untuk libur biasanya
karyawan tuh seling atau gantian gitu ya. Nah, untuk benefit ataupun apa yang bisa didapatkan oleh Mbak Ulan di restoran kami, pertama tentu ada gaji pokok, lalu ada tunjangan transportasi dan makan kita disediakan ya di restoran, jadi tidak ada uang makan. Dan untuk gaji pokok kita ngikut di UMR Kuningan sebesar 2.100.000. Kira-kira gimana menurut Mbak Ulan terkait pendapatan Mbak Ulan seperti ini? Baik Bapak, saya sangat bersedia atas apa yang perusahaan tawarkan dengan fasilitas-fasilitasnya, dan juga saya melamar pekerjaan ini untuk memperdalam lagi tentang F&B. Oke baik Bapak, saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan saya. Mungkin dari kelebihan saya itu mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Lalu yang kedua, saya sebelumnya mempunyai pengalaman organisasi yang baik. Yang ketiga, saya orangnya dikenal dengan orang yang ramah. Iya. Lalu saya bisa berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Pak. Untuk kelemahannya, mungkin saya itu mempunyai kelemahan di pelupa, Pak. Jadi saya itu cara mengatasinya, jadi saya itu membuat notes-notes agar saya tidak lupa dengan apa yang akan saya kerjakan besok. Gitu. Oke. Mungkin cukup Mbak Ulan untuk wawancara hari ini. Terkait informasi selanjutnya nanti bisa dicek via WA ya. Nanti dikirim sama bawahan saya. Untuk sekarang cukup sekian, silakan ditutup aja. Oke baik Bapak, terima kasih atas kesempatan untuk interview kali ini. Mudah-mudahan saya bisa diterima di perusahaan Bapak. Semoga perusahaannya lebih baik, lebih maju, lebih lancar lagi. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mari ya Pak. Ya. Baik, Kak, sambil perkenalan dulu. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Amarida. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Kuningan. Saya memiliki ketertarikan sebagai content creator. Maju malam ini ya. Ya, Berarti mahasiswa Universitas Kuningan. ya Pak, betul. Kalau boleh tahu dari fakultas sama jurusan apa? Saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya manajemen. Berarti ketertarikan di bidang apa tadi? Content creator. Kreator. Sebelumnya emang hobi atau gimana gitu content creator? Ya, saya memiliki ketertarikan di bidang content creator itu. Memang saya tuh suka tampil di depan kamera. Oke, sebelumnya dari mana Kak Najwa itu tahu ada lowongan kerjaan? Oke, baik, kan saya sebagai orang yang tertarik dengan dunia content creator ya kan. Jadi saya kan otomatis sering mengunjungi TikTok, Instagram. Nah dari situ saya mengetahui nih lowongan yang ada di perusahaan. Oke, Kak Najwa, mungkin bisa disebutkan, ini kan di CV ada beberapa pengalaman ya yang udah dilakukan. Boleh disebutkan pengalaman yang udah dilakukan selama ini? Selama saya kuliah, saya tuh berpengalaman di bidang content creator, mempromosikan unit kegiatan mahasiswa. Lalu saya juga terbiasa tampil di depan kamera saat mengisi acara, contohnya seperti acara wisuda Uniku, PPG, dan perekrutan ya. Kalau boleh tahu ikutan UKM apa itu? Oh, saya ikutan UKM Dapur Sastra Pak. Jadi ada di dramanya, di musiknya. Ikutan semua Kak. Iya. Tidak bisa serang. Kak Kairun pernah Kairun? Oh iya. Oh, Kenapa ya? kebetulan itu teman saya ya. Oh, sama Bapak ada, itu juga suka ada di Dapur Sastra. Oke. Tapi di CV ini juga kan ada kelebihan. Boleh disebutin kelebihannya Kak Najwa? Iya Pak, seperti yang tertera di CV ya Pak, dan yang tadi saya sebutkan juga, saya percaya diri untuk tampil di depan kamera. Saya juga bisa memanajemen waktu, tepat waktu, dan saya juga bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Terus ada kekurangannya nggak? Kira-kira? Kekurangannya saya itu ya paling pelupa ya Pak, namanya juga manusia. Tapi insya Allah saya juga sudah mengatasi kekurangan saya. Kadang saya tuh membuat alarm Pak di HP. Jadi kan kalau misalkan sebagai content creator nih, saya lupa untuk tag video atau mempersiapkan gitu ya Pak buat membuat videonya. Saya suka dikasih pengingat di HP sebagai alarm gitu untuk. Bagus. Tapi selama jadi content creator kan ya, ada nggak sih kayak pencapaian yang udah dilakuin Kak Najwa ini selama jadi content creator tersebut? Alhamdulillah Pak, saya itu kan sering live TikTok juga ya Pak, kalau misalkan lagi manggung. Terus kalau misalkan pencapaian dari video content creatornya, pernah video saya konten tuh tembus sampai 3 juta. 3 juta view. Menarik. Oke. Kak Najwa kan
ngelamar di bagian posisi koordinator ya. Nah, jika ada kondisi misalkan kerjaannya tuh malam, misalkan tengah malam gitu, karena kan dia tuh nggak cuma dari pagi sampai siang, itu kira-kira dari Kanajwa bersedia nggak kalau misalkan kerjaannya seperti itu? Saya pribadi bersedia Pak, karena sebelum saya melamar untuk posisi ini juga saya sudah memperhitungkan risiko dan segala yang bisa saya korbankan seperti mengorbankan waktu maupun tenaga. Jadi saya siap. Sebelumnya udah ada pengalaman kerja nggak? Kalau pengalaman kerja belum Pak, paling menjadi content creator di kampus saya. Tapi siap kalau misalkan kerja lembur tengah malam gitu. Siap Pak. Oke, karena juga tadi kan saya udah lihat CV-nya dan juga alhamdulillah kayaknya sudah memenuhi kriteria yang perusahaan ini cari gitu. Kalau misalkan nih, syukur alhamdulillah Kak Najwa ini keterima kerja di sini, kira-kira gaji yang diharapkan Kak Najwa ini berapa gitu? Baik Pak, sebelumnya saya juga kan sangat terbuka perihal kebijakan gaji yang ada di perusahaan Bapak, baik itu di atas UMR maupun di bawah. Saya sangat dibandingkan gaji, saya juga sangat memperhitungkan terhadap pengalaman dan portofolio juga. Tapi kalau boleh tahu nih, kan Kak Najwa ini content creator ya, biasanya pakai aplikasi apa itu buat kayak ngedit kayak gitu deh? Kalau ngedit saya cuma di CapCut aja Pak. Terus buat content creator, sosial media yang digunain apa aja? Saya di Instagram sama TikTok, cuma lebih aktifnya di TikTok. Mungkin cukup wawancaranya, boleh ditutup. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara di hari ini. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan Bapak. Saya akan menunggu informasi baiknya. Terima kasih. Ya, Saudari Indriana, dipanggilnya Indri berarti ya. Anda mengetahui dari mana nih ada lowongan di perusahaan kita? Jadi kita. Saya mengetahui lowongan di Kopi Shop Ibu ini karena saya sering buka TikTok ya Bu. Nah saya mengetahuinya di sosial media Kuningan Mas Bu. Nah di situ kebetulannya di perusahaan Ibu tuh lagi membutuhkan chef ya Bu. Iya. Nah saya dapatnya dari info Kuningan Mas. Jadi Kak Indri ini tertarik. Saya sangat tertarik. Berarti Kak Indri memiliki basic juga di jadi chef itu. Iya, kebetulan saya sangat suka sekali memasak. Dan saya juga memiliki pengalaman 3 tahun ke belakang. Saya pernah magang di rumah sakit yang berada di Cirebon itu sebagai asisten chef. Saya juga pernah kerja sebagai chef di coffee shop tempatnya di Kanasoli. Oke, dari CV yang saya lihat ya, Saudari Indri sudah cukup bagus dan sudah memenuhi kriteria kami. Tapi menurut Kak Indri sendiri nih, mengapa perusahaan kami lebih harus memilih Saudari Indri dibandingkan pelamar yang lain? Karena menurut saya percaya diri sekali sama saya sangat menjiwai di bidang chef. Saya tahu cara memilah-milih masakan, terus juga saya juga orangnya sangat bersih, rapi, dan sangat higienis. Dan menurut saya cocok untuk di bidang masak, menjadi chef. Lalu di antara kelebihan Kak Indri nih, pasti kan ada aja kekurangannya. Boleh disebutkan? Boleh Bu, izin. Kekurangan saya itu cepat lupa Bu. Namun saya sudah mengetahui nih cara ketika saya lupa itu, saya selalu mencatat apapun itu, saya selalu membawa memo ataupun dicatat di handphone saya. Nah, kan kita berarti di coffee shop ya, yang datang itu pelanggan itu kadang banyak, kadang enggak. Nah, jadi kalau misalkan Kak Indri sendiri ditempatkan sebagai chef ya, apakah Kak Indri mampu bekerja lembur atau di bawah tekanan? Karena kan kalau misalkan ada hari-hari di mana kita harus lembur gitu. Baik, saya sangat siap sekali karena saya juga sudah terbiasa kayak masak malam, saya terbiasa kerja capek dulu, dan juga saya siap karena saya sudah berpengalaman juga. Oke, ini Kak Indri kan sudah sangat memenuhi kriteria yang kami butuhkan ya Kak. Kira-kira Kak Indri kapan bisa mulai bekerja nih kalau Kak Indri terpilih? Jika saya terpilih di perusahaan ini, kapanpun waktunya itu saya akan bersedia langsung bekerja di posisi yang saya lamar menjadi chef. Baik. Oke, baik Kak Indri, mungkin cukup ya. Terima kasih sudah tertarik untuk melamar perusahaan kami. Silakan tutup. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan saya di perusahaan ini. Besar harapan saya, semoga saya bisa segera menjadi karyawan di perusahaan Ibu, khususnya menjadi chef, dan semoga perusahaan ini bisa lebih maju, lebih sukses. Terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih ya. Selamat siang. Ya.